Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah video sebuah video di mana seorang ibu ya banyak membaca sholawat lalu bermimpi berjumpa dengan Nabi. Nah, di sini maka ketika kita mempunyai munajat apapun itu hendaklah kita bersolawat, dan saya pernah mengalami hal itu ya. Saya pernah mempunyai keinginan ingin ingin mempunyai sebuah kendaraan kala itu ya. Saya pengen mempunyai sebuah kendaraan yang ya menurut saya sih bagus ya, karena memang angan-angan saya dari kecil itu dah. Saya acap kali senantiasa bersolawat selama setengah tahun lamanya. Ketika ada kendaraan yang saya suka itu, saya tempel dari belakang. Saya tempel dari belakang sampai mobil itu menghilang. Saya tempel dari belakang saya sambil bersolawat ya. Tanpa kita sadari Allah berikan kemurahan-kemurahan, dan Allah berikan kemurahan, kelancaran ya ketika saya ingin memilikinya ya, dan serasa jauh api dari panggang jika mana kita pikirkan secara nalar sehat ya. Namun di sini inilah contohnya, ibu dari Yaman ini bermimpi berjumpa Nabi oleh karena kegemarannya acap kali bersholawat untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Demikian videonya kaum muslimin. Perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan itu kita akan terjalin hubungan dan kedekatan, kecintaan dan mengidolakan. Dan dengan cintanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan terbawa dalam mimpi kita. Rasulullah akan hadir dalam mimpi kita. Sebagaimana satu perempuan ibu-ibu datang kepada salah satu ulama di Suriah. Dia nangis. Ulama ini heran, ibu ini nangisnya dahsyat sekali. Apakah dia ini selingkuh? Ataukah dia membunuh anaknya? Atau apa ini? Diajak ngobrol, nangis saja. Dibiarkan sampai selesai tangisannya. Lalu ditanya oleh ulama ini, wahai ibu, ada masalah apa? Ya, saya punya masalah besar wahai syekh. Apa masalahnya? Masalahnya saya sudah 3 hari tidak mimpi Nabi Muhammad. 3 hari saya sudah tidak mimpi Nabi Muhammad. Syekh ini jadi bingung. Mungkin dalam hatinya, saya saja tidak berani ngomong seperti itu, lah kok ente bilang saya sudah 3 hari tidak mimpi Nabi Muhammad. Sehingga dia bertanya, wahai ibu, sebentar saya mau nanya, jadi ibu selama ini mimpi Nabi? Ibu itu bilang ya. Setiap malam mimpi Nabi? Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu saudara, perempuan, tiap malam tidur mimpi Nabi Muhammad SAW. Lah kita yang laki sudah berapa kali mimpi Rasul SAW? Kata syekh ini, bu, lupakan semua. Saya ingin langsung to the point kepada ibu sebelum saya mencarikan solusi tentang masalah ibu. Saya mau nanya kepada ibu, ibu punya amalan apa sampai setiap malam tidur bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata ibu ini, saya tidak punya amalan khusus ya syekh, terkecuali saya dari mulai kecil sebelum balik oleh abah dibiasakan, dihimbau, disupport, bahkan diapresiasi kalau saya membaca salawat dalam jumlah yang banyak. Sehingga dari mulai kecil saya selalu membaca salawat dalam jumlah yang banyak, dan mulai saat itu saya setiap malam bermimpi Rasulullah sampai 3 hari kemarin saya tidak lagi bermimpi Rasul. Kata ulama ini, ibu berapa baca salawatnya setiap hari? Dia bilang, saya punya kebiasaan membaca salawat kepada Rasulullah setiap hari tidak kurang dari 15.000 kali. Tidak kurang dari 15.000 kali. Itu bacaan salawat saya. Saya sambil masak baca salawat, sambil nyapu baca salawat, duduk baca salawat, ini baca salawat, tidak putus
setiap hari 15.000 kali membaca salawat kepada Rasul. Ibu, saudara, lah kita sebagai bapak berapa kali baca salawat kepada Nabi? Nabi mengatakan, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Ketika kita tidak mampu membuktikan kebenaran cinta kita kepada Nabi Muhammad, tapi kita sama seperti Abu Nawas mengatakan, ilahi lastulil firdausi ahla wala aku ala naril, pengen sorga tapi takut neraka, cuman tidak bisa beramal seperti amal ahli sorga. Pengen dicintai dan mencintai Nabi tapi tidak mampu untuk melakukannya, tapi tidak mau jauh dari Nabi, harus dekat hari kiamat. Apa solusinya? Satu, kata Nabi SAW, orang yang banyak membaca salawat kepadaku, maka dialah orang yang akan paling dekat dengan aku di hari kiamat. Dekatnya seseorang dengan Nabi di hari kiamat adalah keselamatannya, sorganya, ampunannya, dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tadi kaum muslimin ya, sebuah video yang dimana seorang ibu dari Yaman ya, beliau gemar sekali berselawat, lalu mimpi berjumpa dengan Nabi dan menangis ketika selama 3 hari beliau tidak bermimpi berjumpa dengan Nabi. Nah, di sini maka menjadi sebuah pengajaran bagi kita semua. Dan ketika kita hendak berdoa ya, maka terlebih dahulu kita mesti membaca sholawat ya, karena sholawat ini hadiah bagi yang diperuntukkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan Allah dan Allah bersama malaikatnya pun bersolawat untuk Nabi, oleh karena menyanjung Nabi, memberikan hadiah untuk Nabi ya, karena memang Nabi ini adalah manusia yang mulia, yang akhlaknya sempurna ya, dan begitu anggun ya. Rasulullah ini beliau orangnya atletis ya, jangan disangka Nabi itu culun, tidak. Nabi ini ya, Rasulullah SAW ini orangnya atletis. Baju jirahnya saja, baju perangnya itu berlapis 2 ya, karena memang beliau badannya atletis dan rambutnya bergelombang, ketika beliau berjalan ini ya, menurut para sahabat ini, ketika beliau berjalan ini rembulan pun serasa tersenyum, rembulan itu. Nah itu ya, jadi ketika ada nabi-nabi selain daripada Rasulullah SAW, katanya Nabi Yusuf yang paling tampan di antara para nabi, tidak, sesungguhnya Rasulullah lah yang paling tampan, paling sempurna. Nah, dan Rasulullah ini beliau pernah bersabda bahwasanya postur tubuhnya dan parasnya itu mirip Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi disinilah ya letaknya, jika mana kepada kaum muslimin mempunyai sebuah munajat, mempunyai keinginan, itu mesti kita membacakan sholawat terlebih dahulu agar pintu langit itu terbuka ya, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu langit ini terbuka, dan Allah pun akan segera kabulkan, dan itu sangat makbul. Tapi jika mana tidak diberikan ya, belum itu jangan pula lantas kita putus asa. Boleh jadi nanti Allah akan berikan doa-doa kita setelah kita lupa, itu biasanya. Jadi usah risau, dan karena memang segala sesuatu itu tidak ada yang instan kecuali keberuntungan gitu ya. Nah di sini maka hendaklah semua apa yang kita tengok, apa yang kita lihat ya, di medsos maupun di dunia nyata menjadikan sebuah ilmu. Dan ini kaum muslimin di sini sudah waktunya berbuka ya. Jadi di tempat saya ini sudah waktunya berbuka, dan semoga antum-antum semua, akhi-akhi uhti semua ya, yang belum berbuka maka bersabarlah, dan yang sudah berbuka saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh kita, dan Allah imbalkan jannah dari apa yang kita berbuat dan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan. Demikian kaum muslimin, sebuah video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.